Shalom, perkenalkan nama saya Selvia Sayu dengan NIM 22101170. Pada video ini kita akan membahas 4 pertanyaan. Yang pertama, apa itu Arianisme? Siapa tokoh pelopornya dan apa ajarannya yang menentang gereja? Kedua, apa itu Nestorianisme? Siapa pelopornya dan apa ajarannya yang menentang gereja? Yang ketiga, siapa tokoh-tokoh pada zaman patristik atau para apologetik yang giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme? Keempat, konsili-konsili yang diadakan gereja dalam menentang ajaran Arianisme dan Nestorianisme, kapan pelaksanaannya dan terjadi pada masa kepemimpinan siapa? Kita masuk ke poin yang pertama, Arianisme. Arianisme adalah sebuah ajaran sesat yang muncul pada abad keempat yang dipelopori oleh Arius, seorang imam dari Alexandria, Mesir. Ajaran utama Arianisme yaitu yang pertama, Yesus Kristus tidak sepenuhnya Allah. Yang kedua, Kristus adalah makhluk ciptaan dan bukan kekal seperti Bapa. Dan yang ketiga, dengan kata lain, ada saat ketika Kristus tidak ada ajaran ini. Ajaran ini bertentangan secara langsung dengan iman Katolik yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal, sehakikat dengan Bapa dan bukan makhluk ciptaan. Gereja Katolik secara resmi menolak ajaran Arianisme. Dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi, dalam konsili ini gereja mengesahkan bahwa anak Allah adalah anak Allah sejati dari Allah sejati, sehakikat dengan Bapa, homoousios suto parti. Pernyataan ini dimasukkan ke dalam syahadat Nikea Konstantinopel yang masih diucapkan dalam misa Katolik hingga hari ini. Aku percaya satu Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal sehakikat dengan Bapa. Dalam kitab suci dan katekismus 1 Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Katekismus Gereja Katolik KGK 465. Ajaran iman telah merumuskan bahwa Yesus Kristus adalah benar, Allah dan benar, manusia, ia sehakikat dengan Bapa sebagai putranya dan sehakikat dengan kita sebagai manusia. Arianisme merusak kebenaran dasar tentang keselamatan, sebab jika Kristus bukan Allah, maka penebusnya tidak dapat menyelamatkan manusia secara ilahi. Jadi, Arianisme adalah ajaran sesat yang menyangkal keilahian Kristus dan telah secara resmi dikutuk oleh Gereja Katolik. Yang kedua, pembahasan yang kedua, Nestorianisme. Nestorianisme adalah ajaran sesat dalam sejarah gereja yang diajarkan oleh Nestorus, seorang patriark Konstantinopel pada abad ke-5 sekitar tahun 428 Masehi. Nestorius Patriark Konstantinopel merupakan tokoh utama yang mengajarkan doktrin ini. Ajaran Nestorianisme atau Nestorus mengajarkan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah, satu pribadi ilahi atau putra Allah dan satu pribadi manusia, Yesus dari Nazaret. Ia menolak menyebut Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Menurut Nestorius, Maria hanya melahirkan pribadi manusia Yesus, bukan pribadi ilahi. Gereja menolak ajaran ini karena bertentangan dengan iman bahwa Kristus adalah satu pribadi, bukan dua, dengan dua kodrat, ilahi dan manusia yang tidak terpisahkan. Maria benar-benar dapat disebut Bunda Allah atau Theotokos karena ia mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia dalam satu pribadi.
Ajaran Nestorius dikutuk dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi yang mengesahkan bahwa jika seseorang tidak mengakui bahwa Immanuel adalah sesungguh Allah dan karena itu perawan kudus adalah Theotokos atau Bunda Allah, maka ia adalah anatema. Dan dalam kitab suci dan katekismus Lukas bab 1 ayat 43, Elizabeth menyebut Maria ibu Tuhanku. Katekismus 466, Kristus adalah satu pribadi, bukan dua, tetapi benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Karena itu Maria sungguh Bunda Allah. Inti kesalahan dari Nestorianisme. Yang pertama, ia memisahkan keilahian dan kemanusiaan Kristus menjadi dua pribadi pada gereja, mengajarkan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Yang kedua, ia menyangkal gelar Theotokos bagi Maria yang sangat penting dalam pemahaman inkarnasi dan keselamatan Nestorianisme yang menguncang dasar kristologi gereja. Karena jika Yesus adalah dua pribadi, maka penyatuan Allah dan manusia dalam satu pribadi, dasar dari keselamatan, tidak pernah terjadi secara sempurna. Maka ajaran ini ditolak sepenuhnya oleh gereja. Pertanyaan yang ketiga, beberapa tokoh zaman patristik dan apologetik yang gigih membela iman Katolik dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama, Santo Antasius dari Alexandria, penentang Arianisme. Konteks ini, ia hidup di abad keempat, menjadi uskup Alexandria dan merupakan tokoh sentral dalam Konsili Nikea 325 Masehi. Peran Antonius adalah pembela utama ajaran bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa, Homousios. Karyanya De Intravio Febri Dei tentang inkarnasi sebagai sabda Allah sangat berpengaruh dalam membela keilahian Kristus. Penderitaannya karena pendiriannya ini mengalami 5 kali pengasingan dari jabatannya sebagai uskup. Dampaknya, Antasius dijuluki sebagai Antasius contra mundum atau Antasius membela dunia karena keberaniannya membela iman yang benar. Yang kedua ada Santo Carli di Alexandria, penentang Nestorianisme. Konteksnya ia adalah uskup Alexandria pada abad kelima dan tokoh kunci dalam Konsili Efesus 431 Masehi. Peran Carli menulis secara teologis dan pastoral menentang Nestorius, menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat dan Maria adalah Theotokos atau Bunda Allah. Karyanya Leven Antanemas Agenci Nestorius menjadi dasar keputusan dogmatis dalam Konsili Efesus. Dampaknya, Konsili Efesus menerima ajarannya dan Nestorius dipecat dari jabatannya serta ajarannya dikutuk. Yang ketiga, Santo Basili Agung, Santo Gregorius dari Nazianzus, dan Santo Gregorius dari Nyssa. Mereka pembela Arian, dikenal sebagai tiga bapa Kapodika. Mereka hidup di abad keempat. Mereka mengembangkan teologi Trinitas yang menekankan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu hakikat dalam tiga pribadi. Tulisan
Arianisme secara resmi. Yang pertama ada Konsili Nikea I 325 Masehi menentang Arianisme. Waktu dan tempatnya di tahun 325 Masehi, tempatnya di Nikea yang sekarang disebut Inclik atau Turki. Yang kedua, penyelenggaraannya dilaksanakan atas perkasa Kaisar Konstantius Agung yang saat ini baru saja melegalkan agama Kristen melalui Edik Milana 313 Masehi. Isu yang dibahas mengenai ajaran Arius yang mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan Allah tetapi hanya makhluk ciptaan. Keempat, keputusan konsili menyatakan bahwa Putra Allah adalah sehakikat dengan Bapa, homoousioso tu parti. Ajaran Arius dikutuk dirumuskan bagian awal dari syahadat Nikea. Aku percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Allah sejati dari Allah sejati, sehakikat dengan Bapa. Konsili yang kedua ada Konsili Konstantinopel nomor 381 tahun 381 Masehi memperkuat penolakan Arianisme. Waktu dan tempatnya tahun 381 Masehi di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Penyelenggaraannya diadakan di bawah kepemimpinan Kaisar Theodosius. Yang ketiga, isu yang dibahasnya adalah menyelesaikan sisa pengaruh Arianisme dan menjawab heresy lain terkait Roh Kudus atau pneumatumaki. Keputusan konsili menegaskan kembali keputusan Nikea I yang mengembangkan syahadat Nikea Konstantinopel, termasuk bagian aku percaya kepada Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan. Konsili Efesus yang ketiga, Konsili Efesus 431 Masehi menentang Nestorianisme. Waktu dan tempatnya di tahun 430 Masehi, tempatnya di Efesus, kini disebut Turki. Penyelenggaraannya diselenggarakan oleh Kaisar Theodosius II, dipimpin secara teologis oleh Santo Carli dari Alexandria. Isu yang dibahas adalah mengenai ajaran Nestorius yang menolak gelar Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah dan memisahkan pribadi Yesus menjadi dua ilahi dan manusia. Keputusan konsili menetapkan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, ilahi dan manusia. Maria benar-benar Bunda Allah, Theotokos. Nestorianisme dikutuk dan Nestorius dijatuhi